orang Indonesia terbunuh, itu sama saja menyatakan perang. Rakyat Indonesia jangan sombong dan bongkak dengan bertindak agresif, termasuk membaling telur ke bangunan kedutaan Malaysia. Apa hal rakyat Indonesia tu kecoh sangat sampai baling telur kat kedutaan negara kita? Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Oh, dia nak pertahankan rakyat, dia kena tembak. Siapa suruh lari bila maritim kita kejar, apa lari? Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia, ya. Jadi informasi terbaru per tadi malam yang namanya Pak Aban meninggal dunia. Jadi ada hari ini posisinya 2 orang meninggal dunia. Telah terjadi pembunuhan, bukan illegal migrant workers, pembunuhan. Dan catatan informasi yang kami terima 2 orang. Kok diam-diam saja ada pembunuhan, yaitu tertembaknya 2 orang pekerja migran Indonesia yang katanya ilegal. Kan katanya belum ada investigasi sepihak dari pihak yang menembak, polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh, itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan. Sekiranya berlaku perang, ya, antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia, ya. Jangan main-main, ya. Wah, ini jangan-jangan sengaja, ya. Kita pikir wajib sengaja ini untuk merusak, ya, hubungan begitu baik. Pak Prabowo dan Pak Anwar Ibrahim itu mereka adalah kawan dekat sejak tahun 95. Prabowo masih kolonel, ya masih kolonel, belum brigjen. Pak Anwar Ibrahim Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri. Dan waktu Pak Anwar Ibrahim masuk penjara cukup lama, Pak Prabowo sering komunikasi dengan beliau. Dan waktu beliau di luar kekuasaan, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan datang ke rumah Pak Anwar Ibrahim. Dia oposisi waktu itu, Pak Prabowo Menteri Pertahanan datang ke rumah dan menghormati. Dan di situ Pak Anwar Ibrahim merasa sangat dihormati dan dia bilang ke saya, "Your brother is a true friend of mine." Abangmu itu adalah kawan sejati saya. Anwar Ibrahim bilang ke saya. Nah, di situ suasana itu ada penembakan. Ya, ini aduh, ya ini agak pekah waktu itu, Pak. Agak pekah, ya, tapi Pak Prabowo sudah bilang, "Loh, ini hal-hal ini kita akan selesaikan," ya. Dan saya baca tadi pagi polisi pelaku Malaysia sudah dinonaktifkan. Si penembak itu sudah akan diperiksa dan selidiki. Promo ikan lele, negara Malaysia akhirnya respon positif, le. Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Luar biasa, bravo ya kepada Prime Minister ataupun Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim. Ya, beliau mengatakan negara Indonesia adalah negara sahabat. Maka dari itu beliau mengatakan juga akan melakukan siasatan. Ya, siasatan itu di kamus kulihat artinya penyelidikan ataupun investigasi, ya, dengan rapih katanya, luar biasa, dan dengan telus. Telus itu di kamus artinya dengan transparan.
Berarti mereka negara Malaysia sekarang lagi melakukan investigasi atau penyelidikan dengan rapi dan dengan transparan, luar biasa. Dan Bapak Anwar Ibrahim juga Prime Minister Malaysia mengatakan mereka tidak melindungi sesiapa, ya. Itu dibuktikan dari pelaku dodor yang melakukan kepada 5 WNI tersebut sudah dinonaktifkan sekarang. Terima kasih Malaysia.